Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga kita semua yang berada di webinar pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Mohon untuk konfirmasinya teman-teman, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Baik. Oke, pada webinar pada malam hari ini saya akan membawakan materi yang cukup menarik, yaitu terkait Smart Digital Content Marketing. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penerapan strategi dari Smart Digital Content Marketing untuk menarik konsumen milenial Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Angelita, saya adalah mahasiswa akuntansi di Universitas 11 Maret. Nah, pertama di sini kita akan membahas dulu mengenai generasi milenial di Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa total penduduk Indonesia yang lebih dari 255 juta jiwa, yaitu sebanyak 81 jiwa penduduknya atau sekitar 31% dari populasi di Indonesia yang berusia 17 sampai 37 tahun, ini sering disebut sebagai generasi milenial. Nah, dan juga pada tahun 2020, generasi ini akan diprediksi terus berkembang hingga 60% dari total populasi di Indonesia. Nah, berbicara mengenai generasi milenial, apa sih sebenarnya generasi milenial itu? Generasi yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai generasi milenial? Nah, jadi teman-teman, generasi milenial ini adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Nah, jadi kita semua yang di sini itu bisa disebut sebagai generasi milenial karena kita yang berada di webinar pada malam hari ini kebanyakan lahir pada tahun 2000-an. Jadi kita bisa semua yang di sini bisa dikatakan sebagai generasi milenial. Dan juga generasi yang lahir pada tahun ini itu merupakan generasi yang dan juga generasi milenial ini lahir pada tahun ketika teknologi digital dan internet ini dalam periode pengembangan. Jadi orang-orang yang disebut dengan generasi milenial ini adalah orang-orang yang dianggap paling berorientasi dengan teknologi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang ditinjau dari aspek demografi. Kemudian juga generasi milenial ini dapat dikatakan sebagai generasi yang telah mengalami tumbuh kembang bersama komputer dan internet. Jadi banyak yang mengatakan bahwa generasi milenial ini memiliki bakat alami dan juga keahlian dalam menggunakan teknologi baru. Seperti contohnya itu seperti kita ini dikatakan lebih tahu terkait penggunaan teknologi dibandingkan dengan orang tua kita. Dan juga yang paling menjadi ciri khas dari generasi milenial ini adalah generasi ini dikenal sangat familiar dengan yang namanya sosial media dan juga teknologi digital, khususnya itu pembelanjaan online atau online shopping. Jadi banyak generasi milenial saat ini itu lebih suka atau lebih sering berbelanja secara online melalui aplikasi online.
Contohnya itu seperti kita, jadi semua kita di sini tentunya pasti sering berbelanja online dibandingkan harus berbelanja ke toko secara langsung. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas ya mengenai perkembangan, bagaimana sih perkembangan perilaku milenial Indonesia itu. Jadi di sini di sini tuh ada hasil penelitian dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa generasi yang lebih muda, yaitu berusia 15 sampai 24 tahun, itu mereka lebih menyenangi topik percakapan yang berhubungan dengan musik atau film, berhubungan dengan olahraga, dan juga berhubungan dengan teknologi. Contohnya itu seperti kebanyakan anak muda zaman sekarang ini itu menggunakan gadgetnya itu untuk mencari film, musik dibandingkan mencari hal-hal yang berbau politik. Kemudian juga generasi yang berusia 25 sampai 34 tahun, menurut beberapa ahli, generasi ini tuh lebih variatif dalam menyenangi topik yang berkaitan dengan masalah sosial politik, ekonomi, dan keagamaan. Jadi generasi yang berusia 25 sampai 30 tahun ini itu menggunakan gadget mereka sering untuk mencari topik-topik yang berkaitan dengan politik dan juga ekonomi. Jadi generasi yang berusia 15 sampai 24 dan juga generasi yang berusia 25 sampai 34 tahun itu topiknya berbeda ya. Topik yang mereka suka itu berbeda. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa konsumsi internet penduduk yang berusia 15 sampai 30 tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk-penduduk yang usianya itu lebih tua. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa generasi yang berusia 15 sampai 24 tahun itu mencari topik yang mereka sukai melalui internet dibandingkan dengan mereka harus mencari topiknya itu di luar dari mencari topiknya itu secara langsung. Dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tua, itu mereka jarang sekali untuk menggunakan internet. Jadi lebih dikatakan lebih dikatakan ya ketinggalan teknologi lah. Gitu. Kemudian, nah kita akan membahas apa saja karakteristik dari para milenial Indonesia. Nah, di sini saya mencantumkan 3 karakteristik dari milenial Indonesia. Yang pertama di sini ada connected. Maksud dari connected ini adalah generasi milenial Indonesia ini adalah orang-orang yang pandai bersosialisasi dan juga sangat aktif menggunakan media sosial dan internet. Sehingga mereka-mereka ini itu sangat mudah untuk bersosialisasi melalui media sosialnya. Seperti kita saat ini, tuh teman-teman di sini pasti semuanya mempunyai media sosial. Tidak mungkin di zaman sekarang ini tidak memiliki media sosial. Khususnya untuk anak muda saat ini tuh pasti semua memiliki akun media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, WA, Line, dan media sosial lainnya. Jadi teman-teman, dengan adanya media sosial ini tentunya memudahkan kita untuk bersosialisasi dengan siapa saja. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu kreatif. Nah, generasi milenial Indonesia ini merupakan orang-orang yang berpikir secara out of the box, kemudian banyak ide dan juga ya gagasan, serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasannya dengan baik. Jadi generasi milenial ini dapat dikatakan sebagai generasi yang kreatif itu karena buktinya saat ini teman-teman, anak-anak muda zaman sekarang ini sudah berkembang pesat di industri kreatif di Indonesia.
Nah, contohnya itu saat ini sudah banyak sekali anak muda Indonesia yang mendirikan usahanya sendiri dengan penuh ide kreatif. Jadi usaha-usaha anak muda zaman sekarang itu sangat kreatif-kreatif. Contohnya itu seperti sekarang ini banyak sekali coffee shop yang ownernya itu anak muda, yang dimana kalau kita jumpai tempat-tempat coffee shop saat ini tuh didesain sangat menarik dibandingkan coffee shop dulu. Dan juga banyak sekali tempat-tempat coffee shop yang saat ini itu didesain milenial banget gitu. Jadi desainnya itu sangat membuat nyaman untuk nongkrong lebih lama di situ karena memang desainnya dikhususkan milenial gitu. Jadi kan sering yang datang ke coffee shop itu adalah anak-anak muda dibandingkan dengan orang-orang tua yang datang di coffee shop. Jadi milenial Indonesia saat ini tuh benar-benar orang-orangnya itu sangat-sangat kreatif. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu confidence. Nah, jadi generasi milenial Indonesia ini juga merupakan orang-orang yang sangat percaya diri, berani menyampaikan pendapatnya, dan tidak sungkan untuk berdebat melalui media sosial. Seperti saat ini, milenial Indonesia ini bebas untuk menyampaikan pendapatnya melalui apa saja, terutama melalui media sosial. Jadi saat ini tuh kalau kita lihat anak milenial ini sering kali menyampaikan pendapatnya itu melalui media sosial seperti melalui Twitter dan juga melalui Instagram. Jadi dua aplikasi media sosial ini itu kalau kita lihat sangat familiar sekali bagi anak-anak muda zaman sekarang ini untuk menyampaikan pendapatnya jika ada sesuatu yang menimbulkan perdebatan. Jadi kalau kita lihat, kalau sekarang lagi ada yang viral, pasti Twitter ataupun Instagram itu ramai dengan dengan anak muda yang menyampaikan pendapatnya di dua aplikasi media sosial seperti Twitter dan Instagram tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas mengenai generasi milenial Indonesia, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bisnis online di Indonesia. Yang dimana kita tahu bahwa generasi milenial saat ini itu sangat berpengaruh besar terhadap bisnis online di Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai bagaimana persaingan bisnis online terkini di Indonesia. Yang di sini yang dimana saat ini itu pertumbuhan positif dari e-commerce di Indonesia telah merubah pola belanja masyarakat yang semakin bergeser dari pembelian secara konvensional ke pembelian secara elektronik atau online shopping. Jadi perubahan pola perilaku belanja masyarakat di Indonesia saat ini juga ditunjukkan dengan adanya volume transaksi e-commerce yang semakin meningkat dan juga antusiasme dan kepercayaan masyarakat Indonesia ini untuk berbelanja online semakin meningkat. Jadi dengan meningkatnya pembelanjaan secara online saat ini tentunya akan sangat mempengaruhi persaingan bisnis online yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada tampilan dari online marketplace di Indonesia, di mana tampilan ini bisa membuktikan bahwa semakin meningkatnya pembelanjaan secara online melalui platform belanja online. Nah, ini merupakan hasil survei sekitar tahun 2017 terkait penilaian konsumen Indonesia terhadap platform belanja online. Nah, mungkin untuk sekarang teman-teman, karena ini kan hasil survei tahun 2017, mungkin untuk sekarang presentasinya berubah.
Nah, di sini saya mau menekankan terkait persaingan antara e-commerce lokal dengan e-commerce asing. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa persaingan yang begitu sangat ketat dalam beberapa kategori antara platform belanja online lokal dan juga platform belanja online asing. Nah, kita bisa lihat di sini, yang pertama di sini Lazada. Nah, Lazada ini yang kita tahu teman-teman bahwa Lazada ini merupakan pelaku usaha online atau platform belanja online asing yang bukan berasal dari Indonesia, yang mana di sini kita bisa lihat bahwa Lazada ini lebih unggul dalam kategori pembayaran. Nih, teman-teman, kategori pembayaran itu sekitar 13,4%. Jadi Lazada ini platform belanja online asing yang hasil surveinya itu lebih unggul dalam kategori apa pilihan pembayaran dibandingkan platform belanja online lokal. Dan juga di sini ada Shopee yang merupakan platform belanja online asing juga yang bukan berasal dari Indonesia, di mana Shopee ini juga lebih unggul dalam kategori free delivery. Ini free delivery Shopee lebih unggul dibandingkan dengan platform belanja online lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan juga JDID. Nah, jadi teman-teman, hasil survei ini atau fakta saat ini itu memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha online lokal ataupun platform belanja online lokal atau e-commerce lokal untuk terus meningkatkan kualitasnya agar mampu berkompetisi lebih baik dengan platform-platform yang berasal dari luar Indonesia atau platform platform belanja online asing. Jadi di sini benar-benar para pelaku usaha bisnis online lokal ini banyak harus membutuhkan effort yang lebih agar mereka tuh mampu untuk bersaing dengan platform belanja online di luar Indonesia. Jadi tidak hanya pada pasar nasional saja, tapi juga harus bisa bersaing di pasar internasional. Kemudian, nah, seperti yang sudah saya jelaskan terkait generasi milenial Indonesia dan juga persaingan bisnis online di Indonesia, yang dimana ini memiliki hubungan yang bisa dikatakan kuat antara generasi milenial dan juga bisnis online. Karena generasi milenial di Indonesia saat ini memiliki pangsa pasar paling besar. Kenapa saya katakan bahwa generasi milenial ini memiliki pangsa pasar paling besar? Karena generasi milenial ini memiliki peran yang begitu besar dalam pemasaran digital. Nah, hal ini itu disebabkan karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang lebih mengerti akan teknologi, tumbuh di dunia media sosial, dibesarkan dalam budaya ekspresi, kemudian juga generasi milenial ini sadar atas keterikatan dengan perubahan teknologi dan mampu belajar melalui interaksi online. Jadi benar-benar di sini bahwa generasi milenial ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk bisnis-bisnis online di Indonesia. Jadi sehingga semakin berkembangnya teknologi, para pelaku usaha online ini bersaing dalam menggunakan strategi digital untuk membidik pasar milenial Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai digital content marketing. Jadi perubahan perilaku konsumen itu memaksa para pemasar atau para pelaku usaha online untuk mampu berpikir ulang mengenai
strategi terbaik seperti apa dan strategi terbaru yang harus diaplikasikan dalam bisnis mereka itu seperti apa. Nah, jadi digital content marketing ini teman-teman merupakan salah satu strategi terbaik yang dapat diterapkan oleh para pelaku usaha online saat ini, khususnya di Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana konten dalam digital marketing, konten dalam digital marketing yang sukses itu seperti apa, kemudian juga mempublikasikan konten marketing itu harus yang seperti apa, kemudian apa sebenarnya strategi digital marketing itu, kemudian bagaimana ciri khas dari konten pada digital marketing, kemudian apa tujuan dalam melakukan digital content marketing, dan juga apa sih pengaruh dari strategi penerapan digital content marketing ini bagi konsumen. Nah, pertama di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih konten dalam digital marketing itu. Nah, jadi konten dalam digital marketing ini adalah sebagai daya tarik platform yang mengundang konsumen online untuk membaca, belajar, melihat, atau ingin mengalami langsung konten yang ditawarkan pada mereka. Jadi digital content marketing ini konten-kontennya itu harus didesain cukup menarik agar para konsumen itu tertarik untuk melihat konten tersebut. Kemudian yang kedua di sini kita akan membahas mengenai konten dalam digital marketing yang sukses itu seperti apa. Nah, jadi konten dalam digital marketing yang sukses itu adalah konten yang mampu membuat merek ataupun brand itu masuk meresap ke dalam hati dan pikiran calon target konsumen dan pelanggannya. Jadi oleh karena itu penting sekali untuk mampu memberikan relevansi konten yang tepat dengan audiens atau konsumen online. Kemudian yang ketiga di sini mempublikasikan konten marketing itu harus seperti apa. Nah, jadi dalam mempublikasikan konten marketing itu harus mampu memberikan gambaran atau menceritakan produk dan juga merek yang dijual sehingga mampu mendapatkan perhatian audiens atau konsumen online dan mampu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang keempat di sini, bagaimana sih sebenarnya strategi marketing yang tepat? Nah, jadi strategi digital marketing yang tepat ini adalah strategi yang mampu membangun keterlibatan, kepercayaan, dan juga hubungan jangka panjang yang baik dengan konsumennya. Juga di sini strategi digital marketing yang tepat adalah strategi yang mampu menjangkau calon konsumen maupun pelanggan secara lebih luas dengan biaya yang lebih murah. Karena itu, memaksimalkan konten dalam digital marketing merupakan strategi pemasaran yang paling cepat berkembang. Kemudian Kemudian di sini bagaimana sih ciri khas dari konten pada digital marketing? Nah, jadi ciri khas dari konten pada digital marketing ini adalah konten pada digital marketing ini lebih mengedepankan pemberian fasilitas komunikasi dua arah dengan para konsumennya. Kemudian tujuan dari melakukan digital content marketing ini adalah pemasar atau pelaku usaha online ini tujuannya itu mereka itu harus mampu mendapatkan target konsumen online yang tepat dengan memberikan sesuatu yang bernilai bagi calon konsumennya. Jadi tujuan mereka di sini adalah
untuk mencapai target yang telah mereka rencanakan. Kemudian di sini ada pengaruh dari strategi penerapan digital content marketing bagi konsumen. Jadi bagaimana sih pengaruh strategi digital content ini bagi konsumennya? Jadi strategi penerapan digital content marketing saat ini itu sangat berpengaruh bagi audiens atau konsumen karena konsumen itu lebih cenderung merasa dihargai jika perusahaan itu atau unit bisnis online turut melibatkan mereka dalam membangun konten. Dan hal ini tentunya akan menjadi sebuah nilai lebih tersendiri bagi para audiens atau konsumen karena mereka akan disebut sebagai konsumen yang memiliki kontribusi karena turut serta dalam membangun konten pada unit bisnis online. Nah, setelah kita membahas mengenai digital content marketing, di sini ada salah satu model strategi digital marketing yang cukup komprehensif, kemudian terukur dan juga sederhana, sehingga model strategi seperti ini itu memudahkan para pelaku usaha retail online Indonesia untuk mengaplikasikannya. Yaitu di sini adalah model Smart Digital Content Marketing. Nah, jadi Smart Digital Content Marketing ini terbagi dari 5 strategi. Pertama itu optimasi media sosial, influencer endorse, beri penawaran menarik, beri feedback, dan juga relationship dengan customer. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai masing-masing dari strategi Smart Digital Content Marketing ini di slide berikutnya. Nah, pertama di sini kita akan membahas mengenai strategi pertama pada Smart Digital Content Marketing, yaitu optimalisasi media sosial. Nah, jadi memaksimalkan konten optimasi media sosial ini sangat berpengaruh bagi unit-unit bisnis online khususnya di Indonesia. Nah, jadi seperti apa sih memaksimalkan konten optimasi media sosial itu? Yang pertama di sini adalah optimasi foto profil. Nah, jadi para unit bisnis online khususnya di Indonesia itu harus mengoptimalisasi foto profilnya, baik foto usaha atau perusahaan dan juga foto produk yang dijual. Jadi para pelaku usaha online itu harus menampilkan foto profil yang semenarik mungkin seperti dengan warna yang terang, gambar yang jelas, dan juga mampu mewakili pesan atas produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua yaitu optimasi konten video. Nah, jadi video yang dibuat itu harus kreatif dan disesuaikan dengan karakter konsumen, khususnya konsumen milenial di Indonesia. Nah, jadi contohnya seperti ketika kita melihat sebuah iklan yang cukup menarik, baik itu di YouTube atau di Instagram, di TikTok, itu pasti kita akan melihatnya cukup lama sampai iklan itu berakhir, karena benar-benar iklan itu cukup menarik menurut kita. Jadi, para pelaku usaha online itu benar-benar harus membuat suatu video iklan yang menampilkan produk mereka itu secara menarik agar videonya itu dapat dilihat secara lama oleh para konsumen dan tidak di-skip. Jadi kan kalau videonya terlihat tidak menarik atau videonya itu biasa saja, otomatis kan para audiens atau para calon konsumen ini kan bosan dan lebih suka di skip gitu videonya kalau nggak menarik. Jadi kalau bisa
para pelaku usaha online di Indonesia itu membuat video-video iklan, konten-konten video iklan untuk mempromosikan produk mereka itu harus didesain sangat-sangat menarik. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua dalam Smart Digital Content Marketing yaitu influencer endorse. Nah, jadi peran endorse pada influencer itu sangat besar terhadap bisnis online. Teman-teman di sini juga tahu kan bahwa endorsement itu Pak kalau kita nge-endorse pada selebgram ataupun YouTuber itu benar-benar bisa menambah followers usaha online gitu. Jadi memanfaatkan secara optimal peran influencer endorse itu dengan cara yang pertama itu ada produk review dan juga produk unboxing. Nah, jadi produk review dan produk unboxing menggunakan jasa selebriti, selebgram, dan juga YouTuber atau orang-orang yang memiliki pengaruh dalam dunia maya untuk mereview dan mengunboxing ataupun juga memberikan testimoni produk. Ini benar-benar sangat berpengaruh lah bagi bisnis mereka jika mereka mengendorse selebgram-selebgram yang terkenal di Indonesia khususnya. Kemudian cara berikutnya adalah memberikan mention atau hashtag. Nah, jadi saat mereview atau unboxing itu kan para influencer, para selebgram itu kan men-tag ya, mention toko online-nya itu agar menarik followers mereka, menarik followers si influencer ini untuk beralih ke toko online tersebut. Nah, jadi kan di sini ada keuntungan yang cukup besar bagi toko online yang mengendorse influencer, dimana kan jika influencer itu mention, otomatis kan para followers mereka penasaran dengan produk yang sedang mereka bawakan di story Instagramnya, jadi mereka mengklik dan juga memfollow akun toko online tersebut. Kemudian cara berikutnya adalah menampilkan testimoni. Nah, jadi menampilkan testimoni ini benar-benar sangat berpengaruh juga untuk toko online-nya, karena menampilkan testimoni baik dari influencer endorse-nya maupun dari pelanggan yang dicantumkan di semua akun media sosial yang dimiliki oleh unit usaha bisnis online memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena contohnya seperti kita sebelum membeli produk kan kita lihat dulu nih testimoninya seperti apa sih, apakah produk yang kita beli ini benar-benar sesuai ekspektasi kita atau tidak. Jadi kan kita lihat dulu lihat testimoni semua orang terkait produk-produk yang mau kita beli. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu beri penawaran menarik. Nah, jadi memberikan banyak konten promosi seperti gratis ongkir, kemudian juga diskon, beli satu gratis satu. Ini terbukti mampu menarik minat konsumen milenial, khususnya milenial ya teman-teman, untuk melakukan pembelian. Nah, contohnya seperti kita semua di sini pasti kita lebih memilih membeli produk yang ada diskonnya, ada gratis ongkirnya dibandingkan produk yang harganya tidak ada diskon, tidak ada ongkir. Nah, jadi ketika pelaku usaha online ini memberikan promosi-promosi seperti ini, tentunya akan membantu mereka dalam menjualkan produknya agar sesuai target mereka, seperti itu. Kemudian selanjutnya strategi yang keempat yaitu beri feedback. Nah,
Jadi cara beri feedback pada konsumen, khususnya konsumen milenial itu yang pertama, memberikan kesempatan pada konsumen milenial untuk menyampaikan kritik ataupun masukan terkait, strategi marketing yang telah dilakukan. Jadi, kritik-kritik ataupun masukan dari para konsumen ini benar-benar sangat membantu para pelaku usaha online dalam membangun bisnisnya. Jadi kritik-kritik yang dapat membangun, kritik-kritik yang dapat membuat usaha mereka itu lebih baik lagi. Jadi mereka harus benar-benar mendengarkan, membaca semua kritik dan masukan dari para konsumen, khususnya konsumen milenial. Kemudian yang kedua di sini adalah memberikan challenge. Nah, memberikan challenge pada konsumen milenial untuk turut serta membuat konten marketing yang lebih sesuai dengan karakter mereka. Nah, hal ini itu dipandang apa ya, sebagai penghargaan bagi para kaum milenial bahwa mereka ini ikut dilibatkan dan diberdayakan dalam pembuatan konten promosi sebuah produk. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ini ikut sebuah challenge, misalnya mendesain suatu produk nanti dapat diskon atau dapat hadiah, itu kan berarti kan kita otomatis merasa senang. Nah, disinilah di mana akan menimbulkan suatu apa ya, hal yang berpengaruh juga untuk para pelaku usaha online dalam mempromosikan produk mereka. Kemudian strategi yang terakhir pada smart digital content marketing adalah relationship dengan customer. Nah, jadi meningkatkan relationship dengan konsumen milenial berdasarkan interaksi teragenda atau terjadwal yang dilakukan secara terus-menerus itu akan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap usaha online khususnya di Indonesia. Nah, strategi ini misalnya dengan membuat sistem email otomatis, yang dimana sistem email otomatis ini seperti dapat mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada konsumen berdasarkan database yang terekam saat pembelian, sehingga di sini dapat dikatakan terjalinnya interaksi dengan konsumen secara lebih personal. Jadi kan contohnya seperti kita, ketika kita menjadi member di salah satu toko, itu kan mereka sering apa ya, menyuruh kita untuk mengisi data seperti tanggal lahir kita. Nah, mana ketika kita mengisi tanggal lahir kita ini, ketika kita ulang tahun kan itu ada email masuk kayak selamat ulang tahun gitu. Dan juga beberapa toko khususnya di Indonesia itu ketika ada konsumennya yang sedang ulang tahun itu mereka sering memberikan diskon. Nah, jadi strategi-strategi seperti ini itu sangat berpengaruh besar terhadap usaha mereka, usaha yang mereka jalankan. Nah, kita masuk sekarang ke kesimpulannya. Jadi, model smart digital content marketing ini didesain untuk menarik konsumen milenial Indonesia. Atau dapat dikatakan bahwa model smart digital content marketing ini merupakan suatu strategi digital marketing yang tepat di zaman sekarang. Dan juga strategi smart digital content marketing ini ditujukan untuk pelaku usaha retail online yang berbasis business to consumer yang mengedepankan konsumen online sebagai orientasi utama yang harus dipuaskan, ya dapat dikatakan dipuaskan oleh pelaku usaha bisnis online. Dan juga strategi smart digital content marketing ini memandang konsumen itu sebagai aset utama yang harus dipertahankan loyalitasnya dengan terus melakukan pembaharuan atau update terkait strategi bisnis khususnya marketing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Jadi di sini benar-benar
Smart digital content marketing ini adalah salah satu strategi yang tepat digunakan oleh para pelaku usaha online, khususnya di zaman sekarang ini, dan juga untuk menarik konsumen milenial di Indonesia. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi saya terkait Smart Digital Content Marketing. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Terima kasih. Oke, di sini ada Mbak Atala Rania yang raise hand. Ya, silakan Mbak Atala. Baik, terima kasih Kak Dini atas waktunya. Izin bertanya ya, tadi materinya benar-benar sangat lengkap dan tapi di sedikit penasaran gitu ya, sebenarnya apa sih kesalahan umum yang harus dihindari gitu saat menjalankan konsep digital marketing tadi agar bisnis online ya khususnya itu dapat berjalan sesuai dengan rencana pemasarannya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atala atas pertanyaannya. Pertanyaan yang yang sangat menarik ya teman-teman, yang sangat bagus. Mana Mbak Atala menanyakan terkait kesalahan umum pada penerapan strategi digital marketing. Nah, di sini saya akan menjawab. Ada sekitar 7 kesalahan umum yang harus dihindari saat menerapkan strategi digital marketing. Yang pertama ini adalah strategi yang tidak tepat sasaran. Jadi ini adalah kesalahan yang harus dihindari karena strategi dan perencanaan ini merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan arah sebuah bisnis. Apalagi di era digital seperti saat ini, di mana tren begitu mudah berubah dari waktu ke waktu sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen semakin beragam setiap harinya. Jadi sebelum mengenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat secara luas, para pelaku usaha online ini harus menentukan tujuan dan rencana pemasaran produk tersebut terlebih dahulu. Jadi pastikan bahwa strategi pemasaran ini harus dirancang secara spesifik, tepat sasaran, dan juga dapat dijangkau dengan mudah oleh target pasar. Kemudian kesalahan yang kedua yang harus dihindari yaitu tidak memahami calon konsumen. Nah, jadi bisnis yang sedang dijalani ini harus mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Jadi banyak sekarang ini itu masih ada pebisnis yang mengabaikan hal tersebut, sehingga pembisnis ini cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan kebanyakan konsumen. Jadi idealisme bisnis ini memang sangat penting. Namun produk yang dijual juga harus memerhatikan konsumennya. Apa kebutuhan konsumennya, apa yang menjadi kesukaan konsumen, dan tren yang seperti apa yang saat ini sedang sedang tren gitu. Jadi inilah sebabnya mengapa pembisnis ini wajib untuk mengukur tingkat kebutuhan pasar atau tingkat kebutuhan konsumen sebelum menyusun strategi pemasarannya. Kemudian kesalahan yang harus yang harus dihindarkan, yaitu mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Jadi ini adalah benar-benar kesalahan yang harus dihindari oleh pembisnis karena fungsi digital marketing ini tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah namun juga terukur. Jadi salah satu inti menggunakan digital marketing ini adalah untuk melihat kinerja pemasaran melalui analisis angka. Kemudian kesalahan yang keempat yang benar-benar harus dihindari yaitu mengabaikan storytelling dan copywriting. Jadi ini adalah
kesalahan yang harus dihindari juga oleh para pebisnis, karena digital marketing saat ini tuh erat kaitannya dengan konten. Nah, jadi hal yang paling penting dalam pembuatan konten adalah pastinya tulisan. Nah, baik konten desain ataupun video, peran copywriting ini sangat diperlukan untuk menyampaikan sebuah pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Jadi tulisan yang dibuat ini harus mampu memberikan pesan dan juga kesan, serta harus mampu mengedukasi para calon konsumennya sehingga produk yang diberikan dapat disadari dengan mudah. Kemudian yang kelima, yaitu halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Ini adalah kesalahan yang benar-benar harus dihindari juga, karena website resmi perusahaan ini merupakan elemen pertama yang pada umumnya dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian. Jadi di era digital ini dapat dikatakan bahwa website ini merupakan wajah bisnis para bisnis online khususnya. Itulah sebabnya mengapa para pembisnis ini perlu memastikan tampilan website yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengunjungnya. Dan juga yang keenam, kesalahan yang benar-benar juga harus dihindari yaitu iklan dan landing page yang tidak sesuai. Jadi kesalahan marketing yang satu ini jelas akan menurunkan kepercayaan konsumen. Misalnya jika kita mencari laptop yang murah di Google, lalu kita klik iklan yang tersedia, tetapi kita tidak diarahkan ke halaman website yang menampilkan harga laptop tersebut, tetapi kita diarahkan ke harga laptop yang mempunyai harga yang fantastis. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi pada bisnis online, itu kita harus periksa terlebih dahulu dan analisa kembali elemen yang nantinya akan ditampilkan di landing page-nya. Jadi konten landing page ini harus sesuai dengan iklan yang kita pasang di Google, Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya. Kemudian kesalahan yang terakhir yang harus dihindari yaitu proses checkout yang rumit. Jadi jika website bisnis online itu mengharuskan konsumen untuk melalui tahapan checkout yang rumit, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsumen ini justru akan meninggalkan website tersebut tanpa menyelesaikan pembeliannya. Jadi ketika konsumen sudah sampai pada tahap checkout, jadi langkah menuju proses pembayaran ini harus singkat dan juga sederhana. Jadi begitu kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh para pembisnis online agar strategi digital marketing mereka dapat diterapkan dengan baik dan sesuai target. Seperti itu Mbak Atala, apakah sudah cukup menjawab? Menjawab, insya Allah sudah lengkap. Terima kasih. Baik, teman-teman, karena waktu kita tidak banyak, saya akan akhiri di sini webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait Smart Digital Content Marketing. Semoga materi yang saya sampaikan pada webinar malam hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menambah ilmu baru, khususnya mengenai digital marketing. Saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.